'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adinda Naila Putri. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman materi sebagai salah satu pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengauditan organisasi syariah yang akan membahas terkait beberapa topik utama, yaitu yang pertama ada kertas kerja, lalu ada review terkait jurnal yang pernah saya buatkan video, lalu ada terkait produk bank syariah dan pemeriksaan syariah, lalu terkait tata kelola perusahaan, good governance pada lembaga keuangan syariah, serta prosedur audit dan pemeriksaan penilaian kesehatan bank syariah. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, sebagai langkah awal pembahasan ini akan kita mulai dari aspek dasarnya dalam proses audit, yaitu kertas kerja audit. Nah teman-teman, kertas kerja ini akan menjadi suatu fondasi utama nih dalam seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor kepada bank syariah. Terus sebenarnya kertas kerja itu apa sih? Jadi teman-teman, kertas kerja audit itu adalah sebuah dokumen atau seluruh dokumen dan catatan yang disusun oleh auditor itu selama proses audit berlangsung. Jadi kertas kerja ini akan berfungsi sebagai bukti audit bahwasanya auditor melakukan audit yang mendukung kesimpulannya serta opini dari si auditor itu sendiri. Nah teman-teman, adapun tujuan penyusunan kertas kerja audit ini antara lain itu untuk yang pertama mendokumentasikan prosedur audit yang telah dilaksanakan. Terus kertas kerja ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan audit. Lalu dia akan menunjukkan bahwa audit yang dilakukan itu sudah sesuai dengan standar profesional. Nah, kertas kerja juga bisa menjadi referensi audit pada periode berikutnya. Bisa juga sebagai alat pengendalian mutu pekerjaan auditor. Jadi, teman-teman, kertas kerja audit ini akan terbagi menjadi dua, yaitu ada kertas kerja yang permanen, ada juga kertas kerja yang tahunan berjalan. Nah, kalau kertas kerja permanen, dia itu akan berisi data yang bersifatnya itu jangka panjang, seperti struktur organisasi atau kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Terus sementara itu kertas kerja tahunan itu berisi bukti dan hasil pemeriksaan pada periode audit yang sedang berlangsung pada saat itu. Jadi kertas kerja audit ini akan mencerminkan kualitas, ketelitian, dan tanggung jawab dari profesional si auditor itu sendiri. Nah teman-teman, setelah memahami kertas kerja audit sebagai dasar pelaksanaan audit, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mereview jurnal yang sudah pernah saya lakukan. Jadi mereview terkait jurnal audit untuk memberikan gambaran secara nyata, empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit itu sendiri. Jadi ini merupakan review salah satu jurnal akademik di Jakarta yang meneliti terkait 5 KAP. Jadi kualitas audit ini sering dikaitkan teman-teman dengan karakteristik si auditor. Nah, hasil kajian jurnal menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas audit itu sendiri. Nah, teman-teman, yang pertama itu adalah independensi auditor. Jadi ternyata setelah dikaji, auditor yang independen itu mampu memberikan opini yang objektif tanpa ada tekanan dari pihak manapun nih teman-teman, sehingga hasil audit yang diberikan itu berkualitas. Lalu dari jurnal itu juga ada terkait pengalaman auditor. Apakah auditor yang memiliki pengalaman itu lebih cenderung mampu mendeteksi kesalahan atau resiko teman-teman, serta bisa mengambil keputusan secara profesional. Lalu yang ketiga dari jurnal itu ada fee audit. Jadi dalam penelitian tersebut bahwa fee besaran audit itu ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, karena auditor itu tetap terikat pada standar dan etika profesional. Jadi dari kajian riset tadi disimpulkan bahwa kualitas audit itu lebih ditentukan oleh integritas, kompetensi, dan pengalaman auditor. Nah itu tadi hasil review singkat dari salah satu jurnal akademik audit yang membahas terkait sebenarnya apa yang mempengaruhi kualitas audit tersebut dari 3 aspek yang telah disebutkan tadi. Kalau dari teman-teman sendiri ingin mengetahui jurnalnya, bisa langsung mencari dengan judul jurnal yang saya review tadi itu, sorry terluput, terkait pengaruh independensi auditor terhadap besaran fee audit, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit, studi pada auditor KAP di Kota Jakarta, di mana peneliti dalam jurnal ini bernama Anissa Nur Aprilianti Sugiyarti
Sugiyarti, yang berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, lanjut. Setelah membahas audit dari sudut pandang umum dan akademik dari segi jurnal, pembahasan selanjutnya itu kita fokuskan pada konteks perbankan syariah, khususnya mengenai produk bank syariah dan bagaimana kepatuhan syariah tersebut itu diperiksa. Oke, materi ketiga ini terkait dengan produk bank syariah dan pemeriksaan syariah. Teman-teman, bank syariah itu menjalankan kegiatan usahanya itu berdasarkan dengan prinsip, yaitu bebas dari riba, gharar, dan masyir. Nah, produk bank syariah secara umum itu terdiri dari ada produk penghimpunan dana seperti wadiah dan mudharabah, lalu ada produk penyaluran dana seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Nah, selanjutnya itu ada produk jasa perbankan seperti ada transfer, ada letter of credit syariah, dan banyak lagi lainnya. Nah, teman-teman, untuk memastikan seluruh produk dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, ya yang dilakukan oleh bank syariah itu adalah pemeriksaan syariah. Jadi pemeriksaan ini mencakup semua evaluasi terkait akadnya, transaksi, serta kepatuhannya terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI. Nah, pemeriksaan syariah ini akan dilakukan oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Syariah, serta akan didokumentasikan dalam yang namanya kertas kerja pemeriksaan syariah. Teman-teman, agar pemeriksaan syariah dan audit itu bisa berjalan secara efektif, diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya itu akan membahas terkait tata kelola perusahaan pada bank syariah, yaitu materi keempat, tata kelola perusahaan bank syariah. Nah, teman-teman, tata kelola perusahaan atau good corporate governance adalah sistem pengelolaan bank yang memastikan bank itu dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, pada bank syariah sendiri, tata kelolanya itu tidak hanya akan menekankan aspek bisnis, tetapi juga terkait kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Prinsip utama dalam tata kelola bank syariah yang baik itu meliputi transparansi. Jadi harus ada transparansi yang dilakukan. Lalu ada akuntabilitasnya, terkait responsibilitasnya, lalu terkait profesionalitas dan terkait kewajaran. Nah, teman-teman, pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola bank syariah ini meliputi terkait pemegang sahamnya, ada direksinya, manajemen, Dewan Pengawas Syariah, auditor, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia. Nah, Dewan Pengawas Syariah akan memiliki peran nih, teman-teman, yang memastikan bahwa seluruh aktivitas bank itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, tata kelola perusahaan yang baik itu ketika mereka telah mengikuti semua, menjalankan semua prosedur banknya, bisa menjalankan semua prosedur banknya itu dengan baik. Jadi, ketika tata kelola bank syariah itu baik, tata kelola perusahaan syariah itu baik, lembaga, maka sudah dipastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakannya itu sudah pasti sesuai standar dan dapat dipercaya oleh publik ataupun nasabah. Oke, teman-teman, setelah memahami tata kelola perusahaan sebagai sistem pengelolaan bank, pembahasan terakhir kita akan membahas terkait bagaimana sebenarnya bank syariah ini diaudit dan dinilai kesehatannya itu secara menyeluruh. Jadi kita masuk ke materi kelima, yaitu prosedur audit dan penilaian kesehatan bank syariah. Nah, teman-teman, audit bank syariah ini dilakukan melalui berbagai prosedur. Antara lainnya itu ada inspeksi dokumen, ada observasi, ada wawancara, konfirmasi, dan penelusuran terkait transaksi-transaksinya. Nah, hasil auditnya ini akan digunakan sebagai dasar penilaian kesehatan bank syariah itu sendiri. Untuk bertujuan untuk menilai bagaimana kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya dan memenuhi kewajibannya. Nah, penilaian kesehatan bank syariah ini, teman-teman, menggunakan metode CAMEL atau Capital Asset Quality, M-nya itu Management, E-nya itu Earnings, dan L-nya itu Liquidity. Jadi beberapa indikator keuangan yang digunakan dalam menelusuri kesehatannya itu ada CAR, FDR, NPF, BOPO, atau ROA. Jadi semua prosedur itu dilakukan untuk menilai sebenarnya bagaimana kesehatan dari bank syariah itu sendiri. Nah, bank syariah, lembaga syariah itu bisa dikatakan sehat apabila dia sudah bisa menjalankan tugas wajibnya itu secara menyeluruh, mulai dari penyalurannya, penyaluran dana ke masyarakat, penghimpunan dana dari masyarakat, atau pengelolaan dananya, dan hal-hal lain yang memang berkaitan dengan bank syariah. Jadi ketika mereka sudah memiliki kesehatan pengelolaan yang baik, kesehatan bank syariah yang baik, maka bank tersebut itu dapat dipercaya setiap prosedur yang dilakukannya.
Teman-teman, sampailah kita di penghujung video. Sebagai penutup, simpulan yang dapat saya ambil bahwa kertas kerja itu kualitas auditor, pemeriksaan syariah, tata kelola perusahaan, serta penilaian kesehatan bank itu merupakan satu kesatuan sistem untuk menjaga stabilitas, kepercayaan terhadap bank syariah, kepercayaan nasabah. Sehingga dengan penerapan audit yang profesional, tata kelolanya baik, terus kepatuhan terhadap prinsip syariahnya baik, bank syariah itu dapat beroperasi secara terus-menerus, secara berkelanjutan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.